Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar proses pembelajaran jarak jauh. Adik-adik sekalian, Anda hari ini ketemu pelajaran biologi dari kelas 7, kelas 8. Sebelum saya belajar materi, mungkin Pak Opik sudah membahas sebelum pelajaran fisika apa artinya biologi. Ya, saya ulangi lagi, biologi. Nama saya Pak Samsul Rijal. Jadi kalau sudah kenal, jadi enak ngajarnya. Ya. Nah, biologi dibagi dua kata bahasa Indonesia. Kita garis dua nih. Bio, pernah Anda nonton di TV, di Trans TV, bioskop? Sama artinya. Bio artinya hidup. Saya ulang lagi, bio ini artinya hidup. Logi, boleh logi, boleh logos. Bahasa Yunaninya logos. Boleh logi, boleh logos. Artinya adalah logi atau logos adalah ilmu. Saya ulangi, ilmu. Nanti kalau di jalan ketemu orang tanya pelajaran apa, pelajaran biologi apa artinya biologi, dia tahu. Jadi kalau saya secara harfiah adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Oh sudah, yang dikatakan makhluk hidup dibagi 3 macam: manusia, hewan, dan tumbuhan. Itu yang perlu kita pelajari. Ya, saya ulang lagi, bioskop artinya apa? Benda mati seolah-olah hidup. Jadi kalau kita nonton di bioskop TV itu benda mati seolah-olah hidup. Kita nonton TV bisa makan, bisa bergerak, bisa berantem, bisa sebagainya. Sama, ya. Jadi saya ulang lagi, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Manakah dikatakan makhluk hidup? Karena makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri. Ya, satu tadi berkembang biak, kedua adalah melakukan gerak. Memerlukan makanan, meja bergerak nggak? Enggak, udah mati berarti. Ya, yang dikatakan bergerak adalah itu makhluk hidup. Itu salah satu cirinya. Jadi kita belajar tentang makhluk hidup. Ciri-cirinya adalah pertama bergerak. Anda pernah bergerak, Anda pernah minum, namanya makhluk hidup. Meja, pulpen, kacamata saya, namanya disebut benda mati karena tidak bergerak. Gerak. Nah, pertama kita belajar yaitu tentang gerak pada tumbuhan. Pernah Anda melihat tumbuhan bergerak? Kalau yang bergeraknya di luar faktor luar, ada bahasa Indonesia mengatakan tumbuhan melambai dahannya. Untuk apa, Pak? Untuk pertumbuhan. Sama. Manusia kalau untuk bergerak namanya untuk mencari makanan. Saya ini datang kemari menulis cari makanan. Yang kedua menghindari musuh. Sama, hewan pun sama. Kalau dia bergerak mencari makanan. Tikus pada malam hari dia bergerak cari makanan. Begitu ada musuhnya dia bergerak. Ya, itu. Ya. Nah, ada perbedaan gerak pada tumbuhan, manusia dan hewan. Ya. Kalau pernah Anda kesedut rokok atau keinjak kaki temannya, bergerak tidak? Bergerak. Ya, nah bergerak. Ya, itu namanya gerak. Tetapi manusia dan hewan itu geraknya mudah diamati. Kalau hewan, jadi kita belajar ada manusia, hewan. Ya, hewan, manusia atau hewan bergeraknya mudah diamati. Ya, bisa kita lihat. Tapi kalau tumbuhan geraknya tidak bisa diamati. Kapan itu tumbuhan bergerak? Nggak pernah tahu. Kita plototin 1 hari atau 1 bulan nggak bisa. Kenapa? Karena geraknya sukar kita amati. Dan datang pagi sudah besar.
datang pagi-pagi besok sudah berbuah. Ya, itu namanya. Nah, ya, mari sama-sama kita pelajari tentang sama-sama anak-anak sekalian tentang tumbuhan, gerak pada tumbuhan. Nah, salah satunya adalah firman hidup adalah gerak pada tumbuhan. Namanya ada bagian dalam, ada faktor luar. Tumbuhan ini bergerak. Yang dikatakan gerak namanya autonom, ingetin. Au, boleh N. Kalau namanya N berarti dalam. Isinya artinya dalam. Dalam. Artinya dalam. Endonom. Endonom itu artinya dalam. N. Dalam. Yang kedua gerak ektenom, luar. Kalau namanya ekti, siapa saja yang namanya ekti berarti luar. Nah, yang pertama adalah gerak autonom. Gerak ini yaitu berasal dari dalam yang suka kita mati. Contohnya mana Pak? Adalah salah satu contoh tumbuhan yang hidupnya di air. Tumbuhan hidra. Kalau Anda menemukan kata-kata hidra, asal katanya hidro artinya air. Ya, ini salah satu ciri tumbuhan yang hidupnya itu berasal faktor dalam adalah salah satu cirinya itu tumbuhan hidro. Yang kedua, yang gerak berasal dari dalam juga ada akarnya, akar, batang dan tumbuhan. Tumbuhan kalau kita lihat hidupnya yang ada di air, ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya. Ya, sama. Ini ada akar, batang, dan buah. Ya, itu yang berasal dari dalam. Kita tidak pernah tahu kapan itu. Yang ketiga adalah salah satu contoh tumbuhan lebih cepat tumbuhnya daripada daun. Maka dia melingkar. Melingkar itu adalah wujudnya daun berasal dari dalam. Karena melibatkan namanya disebut sel atau sitoplasma. Apa sih Pak sitoplasma? Kalau manusia hewan namanya darah. Kalau sitoplasma itu pada tumbuhan adalah disebut namanya getah. Anda pernah lihat tumbuhan bergetah? Itu disebut namanya sitoplasma. Getahnya tumbuhan adalah sitoplasma. Inilah yang berasal dari tanah. Ya. Yang kedua namanya ada gerak. Manusia, hewan dan tumbuhan itu berasal dari luar, faktor luar atau rangsangan luar. Ya, nih luar. Dari luar. Ada dari beberapa macam Pak gerak ekonom ini yang berasal dari luar. Yang pertama ada namanya ada gerak tropi. Kenal topi? Topi namanya di bawah di atas. Pasti saya yakin namanya di atas. Namanya topi. Tropi sama. Tropi adalah bagian atas. Ya. Atau disebut namanya tropisme adalah aliran. Dari manakah tumbuhan itu bisa tumbuh berasal dari faktor luar? Ulang ini ada faktor dalam dan faktor luar. Kalau yang faktor dari luar adalah satu, namanya dio luar. Tumbuhan bisa bergerak karena ada faktor luar, diotropisme atau disebut namanya daya tarik bumi. Ya, ini dio. Namanya diotropisme, yaitu akar bergerak. Ada bagi dua macam gerak akar itu. Ada akar yang menuju ke dalam. Kalau saya gambar ini tumbuhan, ada akarnya ke dalam, ada akarnya keluar. Yang ke dalam namanya ini bahwa tumbuhan akarnya bergeraknya disebut namanya gerak diotropisme positif. Ini positif. Karena tumbuhan cari makannya ke dalam akar. Bagaimana Pak caranya tumbuhan ini mengambil makanan? Yaitu dengan cara osmosis. Osmosis. Karena tumbuhan tidak punya tangan. Yang dimakan adalah apa? Mineral atau air. Air mengandung mineral. Maksudnya di dalam air namanya ada mineral.
Kalau bahasa kalau kata biologi namanya pH, keasaman. Tumbuhan biasanya kering, dikasih air banyak mati karena asamnya banyak. Gitu juga. Ya, saya ulang lagi. Tumbuhan mengambil makanan melalui osmosis adalah penyerapan. Bagaimana kalau kamu pengen jelas, kalau kamu kasih bak, kasih air, ya kasih air nih. Kasih ini namanya benda atau misalnya baju apa saja lah baju. Airnya bertambah berkurang, pasti airnya berkurang karena terhisap adalah suatu benda. Tuh, gitu. Sama tumbuhan naik. Tuh, ya. Nah, nanti makanan ini adalah masuk dari akar ke batang dan ke daun. Ya, ke daun. Bergerak atau tidak bergerak? Ya. Jadi ada akar yang meninggalkan bukan ke dalam, keluar, ada yang keluar, Pak. Ini keluar. Disebut namanya geotropisme negatif. Geo. Nanti kalau geo tanah gitu. Gaya tarik bumi. Ya. Oh, ada Pak contohnya Pak tumbuhan yang di luar apa namanya itu di luar itu ada tuh tumbuhan golkar Pak itu ada nih ya, disebut namanya negatif. Nah, yang kedua adalah foto. Foto itu kalau kita foto ada nggak cahayanya? Pasti ada. Namanya fototropisme. Tumbuhan bergerak karena ada rangsangan cahaya. Cahaya mana Pak? Cahaya matahari. Dah, kita contoh lagi. Ada contoh, ini matahari, ini tumbuhan, ini daunnya. Daunnya kemana Pak? Apa daunnya kemari? Nggak mungkin. Adalah tumbuhan yang faktor luar ini bergeraknya mencari cahaya matahari. Ini daunnya kemari Pak? Tuh daunnya. Daunnya kemari, karena ada cahaya matahari. Untuk apa Pak? Untuk fotosintesis. Anda sudah tahu arti fotosintesis adalah tempat PR dulu mana besok. Ya, fotosintesis adalah pencernaan sebuah zat makanan yang berasal dari cahaya matahari. Ini kalau ada matahari, Allah menciptakan bumi karena ada matahari. Kita hidup karena ada matahari. Hewan hidup karena ada matahari, karena ada cahaya matahari. Kalau manusia namanya vitamin gratis. Ya. Anda boleh coba di rumah, kamu tanam tanaman di dalam rumah, tidak ada cahaya matahari, tumbuhan mati apa hidup? Mati, karena tidak bisa berfotosintesis, karena ada cahaya matahari. Ya, yang ketiga, contoh tropisme yang ketiga adalah hidro. Ingetin. Kalau ini tanah, ini cahaya. Kalau Anda mengenal kata hidro berarti air. Artinya air. Hidro. Ya, berarti air. Air artinya air. Ini air. Ya. Ya. Karena faktor air. Saya ulang lagi, sekali lagi. Dah, air. Nah, tumbuhan juga memerlukan air. Kalau ini saya tanam tumbuhan di sini, ini tempat kering Pak, ini basah, akarnya pasti kemari Pak, mencari makanan, karena tumbuhan itu memerlukan air. Ya, jadi akarnya ini menuju air. Tuh, kan ada air. Kalau ini misalnya tembok, pasti akarnya kemari Pak, cari makanan. Karena ada memerlukan. Yang terakhir adalah fik. Fik ini artinya sentuhan, persinggungan, sentuh. Ada tumbuhan bergerak karena ada sentuhan atau persinggungan. Ini kalau saya ambil contoh, ini misalnya ini rumah, ini rumah, ya rumah. Tumbuhan yang sulur itu kalau bahasa ibunya namanya tumbuhan yang menjalar, pasti larinya kemari Pak,
karena ini anak tembok menyulur, pindah dia. Tuh, contohnya tumbuhan apa? Pohon timun, pohon karang, pohon sirih, ya bersinggungan, disinggung. Karena ada disebut namanya salah satu ciri tumbuhan berdasar faktor dua, saya ulangi, ada bio, ada foto, ada hidro, ada tip, ada lagi 4. Terima kasih dari saya, insya Allah nanti saya tambahkan lagi buat season kedua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.